Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik yang berjudul Sistem Reward dan Punishment, sebuah perbandingan antara sektor publik dan bisnis. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan tim. Saya Ida Husnaini dan tim saya ada Entis Sutisna, Putri Rahmadina, Della Maulida, dan Cindy Anindia Septiana Puspita Dewi. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu pembahasan teoritis dalam sistem reward dan punishment. Pengertian sistem pengukuran kinerja pada sektor bisnis dalam Anthony dan Gopindarajan tahun 2007, sistem pengukuran kinerja organisasi sektor bisnis mencampurkan informasi finansial dan non-finansial. Dalam Mardiasmo tahun 2009, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Kegunaan pengukuran kinerja sektor publik yaitu berguna untuk membantu sistem pemerintahan karena dengan adanya pengukuran kinerja bisa membantu pemerintahan berfokus akan tujuan dan sasaran program unit kerja, mengalokasikan sumber daya, membuat keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Secara umum, sistem pengukuran kinerja memiliki tujuan, yaitu yang pertama menggunakan rencana dengan baik, yang kedua menyamakan pengukuran kinerja secara finansial, yang ketiga membantu untuk mengetahui pentingnya manajer level menengah serta bawah dan tekad untuk mencapai goal, yang keempat sebagai alat untuk mencapai kepuasan setiap individu serta kolektif. Manfaat pengukuran kinerja. Mardiasmo 2009-122 menyatakan bahwa dapat diketahui manfaat pengukuran kinerja adalah 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. 2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Memberikan reward dan punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yang telah disepakati. 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu dalam proses kegiatan instansi pemerintah. 8. Dilakukan secara objektif dalam pengambilan keputusan. Pengertian reward dan punishment. Reward menurut Anthony dan Govindarajan, reward yang disebut positif insentif adalah outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Reward ini dapat berupa pembayaran dalam bentuk moneter, non-moneter, dan psikologi yang diberikan oleh organisasi untuk karyawannya. Intensif reward diinduksi untuk memenuhi kebutuhan individu, di mana hanya akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan tersebut dengan menjadi anggota dari organisasi tersebut. Punishment, sedangkan punishment dapat disebut negatif insentif ialah perilaku yang dapat menurunkan kepuasan dari kebutuhan setiap individu. Punishment adalah salah satu resiko yang diberikan perusahaan kepada pegawainya agar mencapai tujuan perusahaan dengan cara membentuk perilaku tertentu. Punishment merupakan cara ampuh untuk menekan karyawan, akan tetapi punishment tidak dianjurkan dalam penggunaannya. Konsep dan aplikasi sistem reward dan punishment pada sektor publik. Dengan memberikan reward dan punishment merupakan cara kompensasi serta insentif yang baik untuk mendorong agen agar dapat bekerja dengan hasil yang terbaik prinsipal. Model dilema agen menunjukkan alur pikir masalah keagenan atau Gudono 2009-183, yaitu A. Agen merupakan rasional. B. Pemberian motivasi yang dilakukan oleh prinsipal kepada agen agar agen berusaha secara penuh. Pemotivasian dilakukan dengan memberikan reward kepada agen, maka agen akan berusaha maksimal agar mendapatkan reward yang besar. C. Besarnya reward yang diterima agen tergantung dari banyaknya usaha atau effort yang dikeluarkan oleh agen.
D. Agen mempunyai target tertentu dan hanya mau bekerja apabila jumlah reward yang diterima minimal dari target tersebut. Target tersebut adalah jumlah minimum dari reward yang ingin agen dapatkan dari prinsipal. Perbedaan reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan bisnis menurut Dickson. Perbedaan antara organisasi sektor publik dan organisasi sektor bisnis. Hal-hal yang membedakan antara organisasi sektor publik dan organisasi sektor bisnis yaitu A. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi sektor publik yaitu tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba kinerja organisasi sektor publik. Tidak hanya dinilai berdasarkan rasio keuangan karena pada organisasi ini tidak ada net profit dan tidak bermotivasi laba. Sedangkan pada organisasi bisnis, manajemennya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dapat dinilai berdasarkan rasio yang berasal dari laporan keuangan. B. Output yang dihasilkan pada organisasi sektor publik. Output yang dihasilkan pada organisasi merupakan barang tidak berwujud atau bukan barang berbentuk, akan tetapi berupa pelayanan. Pelayanan pada sektor publik bersifat kualitatif, intangible, dan indirect, sehingga sulit diukur. Sedangkan pada organisasi sektor bisnis, sebagian besar output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut adalah perusahaan manufaktur, contohnya tekstil, bahan kimia, makanan, dan otomotif. C. Perbedaan antara hasil input serta output pada konsep akuntansi. Pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pertanggungjawaban atau responsibility center. Hal ini berbeda dengan sektor bisnis yang merupakan pusat biaya teknik atau engineer cost center dan lain-lain. Selanjutnya D. Operasi berdasarkan operasi pasar. Pada organisasi sektor publik tidak bekerja berdasarkan pasar, persaingan sempurna. Maka semua output yang dihasilkan berada di pasar secara bersaing. Karena hal itu tidak adanya perbandingan antara independen dalam pengukuran kinerja, sehingga diperlakukannya instrumen pengganti dalam operasi pasar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan organisasi sektor bisnis yang memiliki perbandingan independen. Perbedaan reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan bisnis menurut Dickson. Perbedaan antara organisasi sektor publik dan organisasi sektor bisnis. Hal-hal yang membedakan antara organisasi sektor publik dan organisasi sektor bisnis yaitu A. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi sektor publik yaitu tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba kinerja organisasi sektor publik. Tidak hanya dinilai berdasarkan rasio keuangan karena pada organisasi ini tidak ada net profit dan tidak bermotivasi laba. Sedangkan pada organisasi bisnis, manajemennya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dapat dinilai berdasarkan rasio yang berasal dari laporan keuangan. B. Output yang dihasilkan pada organisasi sektor publik. Output yang dihasilkan pada organisasi merupakan barang tidak berwujud atau bukan barang berbentuk, akan tetapi berupa pelayanan. Pelayanan pada sektor publik bersifat kualitatif, intangible, dan indirect, sehingga sulit diukur. Sedangkan pada organisasi sektor bisnis, sebagian besar output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut adalah perusahaan manufaktur, contohnya tekstil, bahan kimia, makanan, dan otomotif.
C. Perbedaan antara hasil input serta output pada konsep akuntansi. Pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pertanggungjawaban atau responsibility center. Hal ini berbeda dengan sektor bisnis yang merupakan pusat biaya teknik atau engineer cost center dan lain-lain. Selanjutnya D. Operasi berdasarkan operasi pasar pada organisasi sektor publik tidak bekerja berdasarkan pasar persaingan sempurna. Maka semua output yang dihasilkan berada di pasar secara bersaing. Karena hal itu tidak adanya perbandingan antara independen dalam pengukuran kinerja, sehingga diperlakukannya instrumen pengganti dalam operasi pasar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan organisasi sektor bisnis yang memiliki perbandingan independen. Nah, kesimpulannya, program penghargaan penting bagi organisasi karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia sebagai komponen utama dan merupakan komponen biaya yang paling penting. Di samping pertimbangan tersebut, penghargaan juga merupakan salah satu aspek yang berarti bagi pegawai karena bagi individu atau pegawai, besarnya penghargaan mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para pegawai itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Imbalan yang diberikan baik dalam bentuk materi dan non-materi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, pemberian penghargaan atau reward bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap loyal kepada perusahaan. Pemberian sistem penghargaan dimaksudkan sebagai dorongan agar karyawan mau bekerja dengan lebih baik dan membangkitkan motivasi, sehingga mendorong kinerja karyawan yang lebih baik lagi. Demikian akhir presentasi kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum